Oke, selamat malam teman-teman. Bisa dengar suara saya? Selamat malam Kak, bisa Kak? Oke, saya akan hari ini saya akan menjelaskan tugas struktur baca 2 yang tugas keempat sama tugas yang kelima ya. Untuk tugas yang kelima ini sedikit, jadi saya jelaskan hari ini juga. Langsung kita mulai ya. Untuk penjelasannya, untuk yang tugas kelima itu adalah menghitung kontrol profil kuda-kuda pada gable. Untuk yang bentar, ada yang masuk. Nah, untuk kontrol profil kuda-kuda gable itu kita harus kontrol yang ada dua. Yang pertama itu ada rafter yang atau kita sebut baloknya. Yang kedua yang ada pada kolomnya. Nah, untuk yang pertama kita menghitung yang di rafternya dulu. Untuk yang di rafter, pertama kita sudah mengetahui data-data untuk modulus elastisitasnya, modulus gesernya, tegangan leleh, dan tegangan putusnya. Itu kita sudah ketahui sesuai data yang di atas. Kemudian untuk data beban dan geometri strukturnya, kita melihat dari analisis sub yang sudah kita lakukan di tugas yang ketiga. Nah, kita bisa melihat untuk momen maksimumnya itu berapa di rafternya, untuk gaya geser maksimumnya atau FPU-nya berapa, untuk gaya aksialnya berapa, dan untuk M1X ini adalah momen di jarak 1 kali 1X. Nah, misal X-nya 0,5, berarti momen di jarak setengah bentang. Nah, untuk momen 2X, berarti momen di jarak 2 kali kan X, X-nya misalkan 0,5, berarti momen di jarak 1. Misal satu apa? Di jarak 1 ya. 2, jarak ya 1, maaf 1. Kemudian MA adalah momen di titik A, MB momen di titik B, MC momen di titik C, dan LX, LY ini adalah jarak bentang saat menerima beban. Ada yang masuk juga. Nah, kita kan sudah tahu nih apa data beban dan geometri struktur, kita sudah ketahui juga. Kemudian untuk data profilnya kita sudah ketahui sesuai profil yang kita pilih seperti data yang di atas. Nah, untuk langkah selanjutnya kita menghitung akibat efek kolom di rafternya. Yang pertama menentukan panjang tekuk rafter. Nah, rafter ini kan panjang tekuknya jepit-jepit. Di rafternya itu antara kolom itu kan berarti tumpuannya kita anggap jepit. Nah, maka untuk LKX-nya, jaraknya, kita hitung dengan rumus jarak LX dikalikan setengah bentang. Maka didapat sekian, 7,643, 7.643,67 mm. Untuk LKY-nya sama, jarak LY-nya dikalikan setengah bentang, didapat 509,58 mm. Kemudian menentukan parameter kelangsingan rafter dengan rumus ada dua, yaitu lambda CX dan lambda CY. Rumusnya hampir sama, cuma yang membedakan nanti LKX dan LKY yang digunakan. Untuk L lambda CX seperti dikalikan LKX per RX dikalikan akar FY dibagi elastisitasnya. Nah, didapat 0,29. Nah, untuk perhitungannya seperti dikalikan 7.643,67 dibagi 293 RX-nya. Dikalikan FY yaitu 240, kalau BC 37 dibagi elastisitasnya 200.000, didapat sekian. Gitu juga dengan lambda CY-nya. Hanya yang membedakan LKY. Kita ganti LKY-nya 509,58 dibagi RY-nya 67,8. Didapat 0,08. Nah, maaf ada yang masuk. Oke, kita lanjut.
setelah kita menghitung lambda Cx dan lambda Cy, kemudian kita menghitung menentukan daya dukung nominal pada rafternya. Nah, jika lambda C kurang dari atau sama dengan 0,25, maka kita harus menggunakan omega-nya sama dengan 1. Nah, lambda Cx-nya ini jika kurang dari 0,25, maka kita gunakan lambdanya sama dengan 1. Jika lambda Cx lebih dari 0,25 atau kurang dari 1,2, maka kita gunakan omega-nya menggunakan rumus berikut. 1,43 dibagi 1,6 dikurangi 0,7 dikalikan lambda C. Kita dapat berapa nanti omeganya. Nah, jika lambda C-nya lebih dari 1,2, maka kita gunakan omega sama dengan 1,25 dikalikan lambda C kuadrat. Nah, kemudian untuk NN minimum kita hitung yang di X dan yang di Y. Sama dengan luas penambang dikalikan Fj-nya dikalikan omega yang tadi. Kita tentukan apakah omega mana yang kita pakai. Di sini langsung saja tidak diterangkan untuk angkanya, didapat 5,559,938 Newton milimeter, Newton. Kemudian NNY-nya sama juga seperti di atas, didapat 5,652 ribu Newton. Ini bacanya 5 juta ya, sama yang di atas. Maka digunakan NN minimum ya, yang paling terkecil antara NNX dan NNY-nya. Maka didapat 5.559.938,28 Newton. Nah, jika sudah diketahui NN minimumnya, maka kita harus mengontrol theta NN-nya, yaitu 0,85. 0,85 ini adalah nilai ketetapan dikalikan NN minimum, didapat 4,725 Newton. Kemudian kita kontrol dengan NU-nya. NU sudah kita ketahui di atas, NU-nya ini gaya aksialnya, maka dibagi dengan theta NN-nya harus kurang dari 1. Nah, ini berhubung kontrol, maka oke, akibat efek kolomnya. Kemudian akibat efek balok di rafternya sendiri. Untuk menghitungnya, maaf masih ada yang masuk. Akibat balok, yang pertama kita harus menentukan konstanta untuk profil BF simetrisnya. Nah, untuk H1, H2, H, J, IW, ZX, X1, dan X2 kita hitung dulu. Untuk H1, TF ini didapat dari data profil ya, dan R-nya juga, jari jarinya sama dengan 24 tambah 28 sama dengan 52 mm. Untuk H2-nya, ketinggiannya dikurangi 2H1 yang sudah kita hitung, H1-nya sekian, sama dengan 700 dikurangi 2 kali kan 52, didapat 596 mm. Untuk H-nya sendiri, yaitu HT, yaitu 700 dikurangi TF, TF-nya 24, dapat 676 mm. Nah, kemudian ada perhitungan J seperti rumus yang pernah kita hitung di tekuk lateral, kalau nggak salah, sigma BT pangkat 3 dibagi 3, ya, rumusnya seperti itu. Ini didapat 3.242.281,33 mm. Nah, kemudian kita harus juga menghitung yang IW-nya. Itu sama dengan IY dikalikan H ini tadi kuadrat dibagi dengan 4. IY-nya ada di data profil WF-nya. Didapat ini 1,23 ini kan lebih ya, komanya lebih milimeter pangkat 6.
Untuk ZX dicari seperti yang pernah kita hitung juga di atas, rumusnya juga sama, kita menghitung ZX itu B kalikan TF dikalikan H min TF ditambah TW dikalikan 0,5 H min TF dikalikan 0,5 H min TF. Di sini didapat sekian. Nah, untuk X1, X2 mungkin kalian juga familiar dengan rumus ini. Kita masih menggunakan rumus Pi bagi ZX kalikan akar E, G, J, dan A bagi 2. Ini mungkin kalian sudah tahu, E adalah elastisitas, G-nya geser, J-nya dengan data yang hitung kita atas, A adalah luasan penampang, didapat 12,223 MPa. Untuk X2-nya juga seperti itu, ZX-nya kita sudah hitung, dan GJ-nya juga sudah tahu, kita kuadratkan, dikalikan IW bagi I-nya. Kita dapat sekian. Oke, kita lanjut. Kemudian menentukan kuat nominal lenturnya. Menentukan kuat nominal lentur penampang dengan pengaruh tekuk lokal. Nah, di sini kontrol penampangnya termasuk kompak, tidak kompak, atau langsing. Ya, nanti kita mengetahui bahwa penampangnya itu kompak atau tidak kompak atau langsing. Untuk tekuk lokal plat sayap, kita harus menghitung dulu lambda P, dan lambda R. Nah, untuk lambda sendiri rumusnya BF dikalikan 2TF sama dengan 6,25, lambda P 170 kalikan akar FY. Didapat 10,97, lambda R 370 dikalikan dibagi akar FY min FR, dapat 28,38. Nah, berhubung ini lambda kurang dari lambda P, maka penampang adalah kompak. Kemudian untuk tekuk lokal plat badan hampir sama, ya, kita kontrolnya hampir sama, lambda P, lambda R. Cuman rumusnya yang berbeda. Untuk lambda H-2TF dibagi TW didapat 48,31. Untuk lambda P rumusnya 1680 dibagi akar FY didapat 108,44. Untuk lambda R yaitu 2550 dibagi akar FY didapat 164,60. Nah, ini berhubung lambda kurang dari lambda P, maka penampang adalah kompak. Jika lambda lebih dari lambda P, maka penampang tidak kompak, gitu ya. Kemudian untuk menentukan batasan momen plastis atau MP, kita menghitung MP-nya dulu sama MR, baru kita bisa menentukan MN-nya, momen nominal. Untuk MP, yaitu ZX, sudah kita hitung di atas kan, kemudian dikalikan FY, didapat sekian. Ya. Kemudian MR, SX, dikalikan FY, min FR, dapat sekian. Nah, berhubung MP lebih besar daripada MR, maka kita pilih yang MP untuk digunakan sebagai MN-nya. Nah, kemudian kita tentukan kuat nominal lentur penampang dengan pengaruh tekuk lateral. Itu kontrol penampangnya termasuk bentang pendek, menengah, atau panjang. Nah, untuk panjang LB ini sama dengan LY atau jarak antar pengaku atau sokongan lateral. Nah, yang pertama kita harus menghitung FL-nya sama dengan FY min FR. Nah, FY-nya 240 ya, FR-nya 70. Sama dengan 170 MPa. Nah, LB-nya ya, ini LB sama dengan LY, berarti kita menggunakan jarak LY-nya tadi yang di atas. Kemudian LP-nya menggunakan rumus 1,76 kalikan RY akar E per FY, didapat 344 mm. Untuk LR-nya
sama dengan RY dikalikan X1 bagi FL dikalikan akar 1 plus akar 1 plus X2 kalikan FL2 didapat 9.722 mm. Nah, untuk kontrolnya kita lihat LB kurang dari LP, maka bentangnya menengah. Jika LB kurang dari LP, maka bentangnya pendek. Jika LB lebih dari LR, maka bentangnya adalah panjang, bentang panjang ya. CB kita tentukan ketentuan 2,3. Untuk bentang menengah, maka rumusnya menggunakan berikut ya MN-nya untuk bentang menengah. Untuk bentang panjang beda lagi, untuk bentang pendek beda lagi rumusnya. Yang ini kebetulan untuk bentang menengah, yaitu CB dikalikan MP min MP min MR dikalikan LB min LP dibagi LR min LP. Itu didapat sekian 1,524,569,280 Newton milimeter. Kemudian untuk momen nominal yang paling menentukan kita pakai MN. Kemudian kita menghitung menentukan faktor pembesaran momen. Nah, kita kan sudah mendapatkan momen-momen. Nah, kita harus perbesar momen tersebut. Untuk momen lentur terhadap sumbu X ditinjau untuk kondisi portal tak bergoyang. Nah, untuk portal tak bergoyang, kita yang pertama menghitung NCRB, yaitu sama dengan AB kalikan FY dibagi lambda CX kuadrat, sama dengan 67.908.245,28 Newton. Kemudian beta M dengan rumus M1X yang tadi di atas momen di jarak 1X dibagi momen di jarak 2X dapat sekian ya 0,39. Untuk CMX sama dengan 0,6 dikurangi 0,4 kalikan beta M harus kurang dari 1. Nah, ini didapat 0,44. Jika CMX ini lebih dari 1, maka kalian harus memakai yang minimal, yaitu 1 ya, yang dipakai. Untuk delta BX, maka rumusnya CMX dibagi 1 min NU kalikan, dibagi NCRB harus lebih dari 1. Nah, mungkin ini hasilnya kurang dari 1, maka dipakai delta BX-nya adalah 1. Kemudian ditinjau untuk kondisi portal bergoyang. Nah, setelah tadi tak bergoyang, kita harus tinjau juga portal yang bergoyang. Untuk NCRS-nya, itu menggunakan rumus AB dikalikan FY dibagi lambda CX kuadrat. Didapat sekian ya, Newton. Ada yang masuk? Kemudian yang setelah menghitung NCRS, kita harus menghitung delta SX ya. Untuk delta SX-nya 1 dibagi 1 min NU dibagi NCRS dapat 1 ya. Ini mungkin juga kurang dari 1, maka dipakai 1. Kemudian kita menentukan momen ultimate NU-nya ya. Setelah untuk pembesaran momen, kita harus menentukan momen ultimate-nya. Ya, MUX sama dengan SBX, MNTUX ditambah SSX dikali MLTUX. Nah, ini langsung sekian. Untuk MNTUX kita pernah juga menghitung momennya di atas ya. NTUX. Maka langsung dikalikan saja SBX. Maka didapat MUX-nya sekian ya, 895,438.647,15. Kemudian kita harus kontrol NU-nya dibagi dengan theta NN-nya. Nah, ini didapat 0,02. Dan untuk interaksi aksial dan momennya, ini ketetapan yaitu 0,35. Untuk kuat geser nominal tanpa pengaku,
kita menghitung ketebalan minimum plat dan plat badan tanpa adanya pengaku terlebih dahulu. Untuk rumusnya, H2 dibagi TW kurang dari atau sama dengan 6,36 akar E per FY. Maka H2 per TW-nya itu 45,85. Sendirikan ya. Untuk 6,36 kalikan akar E per FY sama dengan 183,6. Jadi kontrol ya sudah. Di 45,85 kurang dari 183,6. Dan untuk kuat geser plat badan tanpa adanya pengaku, kita yang pertama menghitung AW sama dengan TW kalikan HT. Nah, ini dapat 9.100 mm persegi. Kemudian menghitung FN. Ya, untuk FN sama dengan 0,6 dikalikan FG dikalikan AW. Didapat 1.310.400 Newton. Atau dikilokan jadi sekian. Ya. Kemudian kita kontrol apakah profil ini aman atau tidak terhadap gesernya ya. Untuk VU kontrolnya dibagi theta VN kurang dari 1. Nah, untuk VU-nya kita kan sudah ada datanya yang di bawah momen-momen tadi. Momen maksimum, momen 1X. Nah, di situ ada VU. Kemudian kita kontrol dengan VN yang sudah kita hitung. Nah, di sini didapat 0,1. Jadi, oke ya. Dengan kesimpulan, profil 700 kalikan 300 kalikan 13 kalikan 24 aman terhadap momen-momen tadi yang telah kita hitung. Kemudian, setelah menghitung rafter, kontrol rafternya, kita harus juga menghitung yang kolom akibat kuda-kudanya tadi. Bentar. Nah, untuk kolom sama datanya, cuman yang membedakan di MU, VU, dan NU-nya mungkin. Nah, untuk momen maksimum di kolom itu dari analisis didapat sekian dan VU-nya sekian, untuk NU juga sekian. Nah, ini juga sama sudah saya jelaskan tadi, momen di A, momen di B, momen di C, M di jarak 1X, M di jarak 2X. Nah, itu dapat sekian dan panjang rafternya sekian. Nah, panjang rafter tadi untuk LX-nya, L kolomnya berapa dan LY-nya 1 ya. Untuk LX-nya 5 jarak terangnya. Kemudian data profilnya sama, karena kita juga mengontrol profil yang sama. Kemudian yang pertama kita harus menghitung akibat efek kolom itu sendiri. Yang pertama menentukan nilai perbandingan kekakuan pada rangka. Untuk lentur terhadap sumbu X, nah, untuk lentur terhadap sumbu Y. Yang pertama, kita menghitung untuk lentur terhadap sumbu X-nya ada 2, yaitu GIX dan GJX. Dengan rumus sigma I per L kolom dibagi sigma I per L balok. Nah, bersama dengan 10 ya, per inch. Untuk GJX hampir sama ya. Untuk sigma I bagi L kolom dibagi sigma I dibagi L balok sama dengan 3,06. Nah, untuk lentur terhadap sumbu Y ini juga rumusnya sama saja yang di atas. Kemudian untuk faktor panjang tekuk dapat ditentukan tanpa nomogram, tetapi dengan menggunakan rumus, dan untuk portal digoyang adalah menggunakan rumus di bawah ini, KX dan KY. Nah, untuk KX tadi kita sudah tahu, untuk GIX-nya, GJX-nya juga kita sudah tahu. Maka rumusnya akar 1,6 GIX kalikan GJX tambah 4 kalikan GIX tambah GJX dibagi
GIX ditambah GJX tambah 7,5 didapat sekian ya 2,3. Untuk KY-nya juga begitu, sama rumusnya didapat 2,3. Kemudian kita menentukan panjang tekuk kolom. Nah, sama seperti yang di balok tadi, kita menentukan LKX dan LKY-nya. Untuk LKX-nya kita kalikan panjang kolom yang di X dikalikan 2,3. Dapat sekian 11.494,73 mm. Untuk LKY-nya 1 meter ya ini panjangnya, dikalikan 2,3 didapat 2.298 mm. Nah, kemudian kita menentukan parameter kelangsingan kolom, ya, bukan rafter ya ini, kolom. Ini rumusnya juga sama, lambda CX dan lambda CY. Nah, sama juga seperti yang di atas, seperti LKX dikalikan LKX per FY dikalikan akar FY dibagi E. Nah, ini didapat 0,43. Untuk lambda CY-nya didapat 0,37. Kontrolnya juga sama untuk menentukan daya dukung nominal kolom. Kontrolnya seperti tadi, jika lambda C kurang dari atau sama dengan 0,25, maka omeganya adalah 1. Nah, ini sama ya seperti yang tadi. Dan NNX-nya, NNJ-nya juga sama. Untuk yang bedakan kita menggunakan omega X yang mana, omega Y yang mana. Di sini NNX dan NNJ-nya digunakan 5.175.027 Newton. Untuk yang Y-nya didapat sekian ya. Kemudian yang dipakai yang minimum yaitu NNX. Dan kita kontrol theta NN sama dengan ini sudah ketetapan 0,85 dikalikan minimumnya didapat sekian ya Newton ya. Nah, kemudian kita kontrol terhadap balok atau rafter. Tadi kan kita sudah kontrol terhadap kolomnya sendiri. Kita kontrol juga terhadap baloknya. Untuk menentukan konstanta untuk profil VF simetris seperti yang tadi, itu sama rumusnya untuk H1, H2, untuk H-nya sendiri, J kita juga pernah menghitung, IW, IY dikalikan H kuadrat bagi 4 juga sama, ZX, X1, X2 ini juga sama yang di atas. Setelah menggunakan rumus ini dapat sekian 52 mm untuk H1, untuk H2-nya 596 mm, untuk H-nya 676 mm ya. Dan J kita juga sudah mengetahui J, IW, HX, maka kita masukkan untuk X1-nya P dibagi ZX dikalikan akar E, I-nya sudah tahu, G-nya gesernya juga sudah tahu, J-nya yang kita hitung di atas. Untuk A luasan penampang dibagi 2 dapat 12.223 MPa dan X-nya juga dapat sekian ya. Kemudian selanjutnya kita harus menentukan kuat nominal lentur penampang dengan pengaruh tekuk lokal. Nah, seperti sama ini kontrolnya penampangnya kompak, tidak kompak atau penampang yang langsing. Untuk tekuk lokal plat sayap kontrolnya kita menggunakan sama juga ini lambda sama dengan BF bagi 2TF didapat 6,25, lambda P yaitu sama dengan 170 dibagi akar FY, FY-nya 240 dapat 10,97, lambda R sama dengan 370 dibagi akar FY min FR didapat 28,38. Nah, berhubung lambda kurang dari lambda P, maka penampang kompak. Jika lambda lebih dari lambda P, penampang tidak kompak. Jika lambda lebih dari lambda R, penampang langsing.
Untuk tepuk lokal plat badan NJ, kita harus menghitung NY-nya, itu luasan penampang dikalikan FY yang didapat 56.520. Kemudian NU dibagi theta NJ. Nah, NU-nya kita sudah tahu, dibagi theta NJ-nya itu diperoleh 2,57. Nah, untuk lambda lambdanya sama dengan H ketinggiannya dikalikan TW didapat 52. Juga kita harus menghitung lambda P dan lambda R didapat untuk lambda P-nya 38,73, untuk lambda R-nya minus 157,89. Lambda R kurang dari lambda, maka penampangnya adalah langsing untuk tekuk lokal plat badan. Kemudian langkah selanjutnya menentukan batasan momen plastis ya, atau MP seperti tadi. Apakah yang digunakan untuk MN ini menggunakan MP, MR atau menggunakan MP yang di atas tadi? Maka kita hitung untuk MP ZE kalikan FY dan MR-nya SX dikalikan FY min FR. Nah, berhubung MP yang di atas itu lebih kecil, maka kita menggunakan MN yang di rafter ya. Kemudian untuk menentukan kuat nominal lentur penampang dengan pengaruh lateral, kontrolnya juga sama yang di atas, penampangnya itu adalah panjang, pendek, atau menengah. Nah, LB, untuk panjang LB ini juga sama dengan LY. Kemudian kita menghitung FL, LB, LP, dan LR. Nah, untuk FL-nya rumusnya sama, hasilnya pun juga sama, 170 MPa. Untuk LB-nya ini adalah jarak bentangnya, yaitu bentang kolomnya 5 mm, 5000 mm. Untuk LP-nya rumusnya 1,76 dikalikan RY akar E dibagi FY didapat 344 mm. Kemudian LR-nya itu RY dikalikan X1 dibagi FL dikalikan akar 1 plus akar 1 tambah X2 dikalikan FL2 didapat 9.722 mm. Nah, maka untuk kontrolnya bentang ini termasuk bentang menengah karena LB lebih dari LP dan kurang dari LR untuk bentang menengah. Untuk bentang kecil LB-nya itu kurang dari LP, maka bentangnya kecil. Jika bentang panjang LB lebih dari LP lebih dari LR, itu bentangnya panjang. Nah, CB-nya ini didapat 1,74. Untuk bentang menengah kita menggunakan rumus ini ya, MN sama dengan CB. Untuk momen nominalnya sama dengan CB dikalikan MP dikurangi MP min MR dikalikan LB min LP dibagi LR min LP. Maka didapat momen nominal yang paling menentukan yaitu sekian Newton milimeter ya, yang kita volt. Kemudian kita harus menentukan faktor pembesaran momen ya. Kita harus perbesar momen tersebut agar kita main lebih aman ya. Jadi tidak tergantung pada perhitungan momen yang ada. Kemudian untuk pembesaran momennya, yang pertama kita harus menghitung momen lentur terhadap sumbu X. Saya lanjut. Untuk momen lentur terhadap sumbu X, yang pertama ditinjau untuk kondisi portal tak bergoyang, sama ya. Kemudian kita tinjau untuk portal yang bergoyang. Untuk portal yang tak bergoyangnya sama, saya rasa rumusnya NCRB sama dengan AB kalikan FY dibagi lambda CX kuadrat ya, dapat sekian Newton. Untuk beta M-nya momen 1X dibagi momen jarak 2X. Nah, ini kan berhubung tidak ada,
maka 0 ya. Terus kita CMX-nya sama dengan 0,6 dikurangi 0,4 beta M kurang dari 1 didapat 0,6. Untuk delta BX-nya CMX yang di atas kita hitung tadi 0,6 dibagi 1 kurangi aksialnya dibagi NCRB harus lebih dari 1. Mungkin untuk ini kurang dari 1 maka digunakan delta BX-nya yaitu 1. Kemudian ditinjau untuk kondisi portal yang bergoyang, unbraced ya. Untuk NCRS-nya sama dengan AB dikalikan FY dibagi lambda CX kuadrat didapat sekian Newton. Untuk lambda SX-nya didapat 1 ya, karena mungkin ini kurang dari 1 maka digunakan lambda SX-nya adalah 1. Kemudian untuk momen ultimate-nya MU-nya yang setelah kita yang perbesar, maka untuk MUX-nya kita menggunakan delta BX dikalikan MNTUX tambah delta SX dikalikan MLTUX didapat momennya sekian ya, 895.438.647. Nah kemudian kita kontrol terhadap aksialnya NU dibagi theta NN, nah dapat 0,03. Untuk interaksi aksial dan momen didapat 0,74. Ini mungkin ketetapan juga. Kemudian kita kontrol terhadap kuat geser nominal tanpa pengaku. Ya, sama rumusnya H2 per TW harus kurang dari 6,36 dikalikan akar E per FY. Untuk H2 per TW-nya 45,85. Untuk 6,36 akar E per FY-nya didapat 183,6. Berarti kontrol. Untuk kuat geser plat badan tanpa adanya pengaku, sama seperti tadi kita menghitung AW, VN, kemudian kita kontrol terhadap geser FU-nya. Untuk AW-nya TW dikalikan HT dapat 9.100 mm kuadrat. Dan FN-nya kita hitung 0,6 dikalikan 240 dikalikan AW-nya 9.100 maka dapat 1.310.400 Newton. Dan kita kontrol gesernya terhadap theta VN-nya harus kurang dari 1. Maka ini hasilnya 0,1. Jadi oke ya. Kesimpulannya profil 700 kalikan 300 dikalikan 13 dikalikan 24 berarti aman ya terhadap geser dan terhadap momen. Nah, berikut nanti akan saya jelaskan perencanaan perletakan untuk tugas yang kelima ya. Sebelumnya, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang bertanya. Halo? Belum ada, Kak. Oke, kalau nanti ada yang bertanya boleh ya WA saya. Ini apa angkanya dari mana? Jika tidak tahu boleh WA ke saya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya lanjutkan untuk tugas yang ke-5 ya kalau nggak salah. Saya lihat dulu. Penjelasan tugas yang ke-5, perencanaan perletakan. Ini cuma 1 lembar, gampang untuk perencanaan perletakannya. Nah, kita tadi kan sudah mendapat gaya-gaya pada kolom perletakan sambungan antara kolom dengan base plate-nya. Kita kan sudah mendapatkan gaya aksial NU-nya berapa dan gaya gesernya berapa untuk VU-nya. Untuk gaya geser aksialnya dapat 135.502 Newton. Untuk gaya gesernya VU-nya didapat 95.575,51 Newton. Nah, kemudian ini adalah gambar antara kolom dan base plate ya. Jadi ini profil I-nya kolom. Nah, yang ini kotak ini adalah profil base plate. Nah, untuk sambungannya yang di pondasi ya.
Nah, kemudian yang ini adalah angkurnya ya. 1, 2, 3, 4. Ini adalah angkurnya. Nah, saya mau jelaskan jika ini di profil kalian misal tingginya yang dari sini untuk profil kolomnya misal 700, maka kita harus melebihkan untuk base plate-nya. Kita bisa memakai jarak 800 ya untuk lebar panjangnya. Jika untuk lebarnya misal ini berapa, 300 atau 200. Nah, kalau di sini 300 ya mungkin. Maka untuk lebar base plate-nya kita besarkan dengan jarak 400 ya. Seperti itu. Jadi jangan mepet-mepet ya atau ngepres. Jadi kita harus besarkan untuk luasan base plate biar kita bisa menyambung base plate dengan kolomnya. Kemudian untuk yang pertama untuk perhitungannya, untuk menentukan jumlah angkurnya itu harus kontrol tegangan yang timbul. Ya, kita menggunakan ini alfa B sama dengan NU dibagi F kurang dari alfa aksen kalikan B sama dengan 25 MPa. Nah, kemudian kita menghitung F. F ini adalah panjang base plate dan lebar dikalikan lebar base plate, yaitu ini panjangnya 800 dikalikan lebarnya 400, didapat 320.000 mm persegi. Untuk alfa, kemudian alfa B sama dengan 130,502 dibagi 320 F-nya ya. Ini untuk 130,502 didapat dari gaya aksial ya. Didapat 0,41 MPa. Nah, untuk 25 ini kan kontrolnya yang ini. Maka oke ya untuk alfa B-nya. Kemudian kita menentukan jumlah angkur. Nah, untuk jumlah angkur, yang pertama kita harus mengestimasi diameter angkurnya terlebih dahulu. Kita menggunakan diameter 19 mm. Kemudian kita menghitung FUB, itu sama dengan 370 MPa. Ini sudah ketetapan untuk FUB-nya. Dan kita menghitung juga VD-nya. VD-nya menggunakan rumus theta FVN sama dengan theta FR1 dikalikan FUB dikalikan AB didapat sekian 39.339,61 Newton. Kemudian untuk menentukan jumlahnya kita harus mengontrol VU dan NFD. Misal N-nya kita kan belum tahu N-nya. Nah, maka VU-nya kita di atas ini VU-nya kita kontrol terhadap N dikalikan 39.339,61 Newton. Maka didapat N-nya itu 2,43 buah dibagi ya 95 ini 95.575,51 dibagi 39.339,61 didapat 2,43. Maka kita bulatkan menjadi 4 buah ya dengan diameter 19 mm untuk angkurnya ini. Maka di sini digambar angkurnya 4 buah dengan diameter 19 mm. Nah, ini untuk tugas yang kelima sedikit. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan untuk tugas yang kelima. Halo. Apakah sudah jelas atau masih belum jelas untuk tugas yang kelima? Mungkin sudah jelas ya, saya anggap sudah jelas kalau tidak ada yang bertanya. Jadi jangan lupa yang belum mengumpulkan tugas yang
2 dan 3 segera dikumpulkan ya. Dan kalian juga sudah bisa mengerjakan tugas yang ke-4 dan 5. Nah, tugas yang ke-4 dan 5 ini nanti akan saya buatkan tempat untuk mengirim sendiri di Google Classroom ya. Mungkin saya tanyakan lagi, mungkin ada yang bertanya atau sudah paham? Belum ada, Kak. Oke, kalau belum ada, saya mengingatkan jangan lupa absen di grup ya. Baik, Kak. Nah, mungkin ini kalau sudah jelas, mungkin bisa saya akhiri. Kalau nanti misalkan teman-teman masih bingung atau masih kurang jelas dengan contoh soalnya, mungkin bisa langsung ditanyakan ke saya ya, atau tanya ke Bu Lila. Bu Lila, ini rumusnya di mana? Atau rumusnya dapat dari mana? Jika MN-nya penambangnya tidak kompak atau bentang panjang, bentang pendeknya, kan MN-nya itu beda ya. Jadi kalau tidak tahu bisa ditanyakan. Jadi mungkin seperti itu dulu dari saya penjelasannya untuk tugas yang ke-4 dan 5 ya. Mungkin itu dulu dari saya. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin untuk kelas malam ini saya akhiri dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk absennya, dan saya mengucapkan selamat mengerjakan untuk tugas yang ke-4 dan ke-5. Semoga untuk tugasnya selesai. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Selamat malam, Pak.